beliau pernah mengkosor sholat, mengkosor loh. Kosor tuh berarti yang 4 rakaat menjadi 2, ketika beliau baru melakukan perjalanan sepanjang 3 mil. 3 mil artinya 5,7 kilometer kurang lebih. Atau 5,4 ya. Nah, oke. Setelah kalian pahami hal ini baik-baik, tapi terus bagaimana dengan pendapat para ulama bahwasanya boleh mengkosor sholatnya tuh kalau udah lewat 87 kilometer kan? Nah, di sini perlu ada ralat sedikit. Jadi gini, yang menjadi patokan bolehnya kosor adalah kalau kita melakukan safar yang jarak tempuhnya itu 87 kilometer. Jarak endingnya gitu ya. Tapi kita boleh mengkosornya dari semenjak udah keluar dari batas daerah kita, walaupun baru 1 senti. Jadi, yang jadi patokan boleh mengkosor atau enggak, pertama nih, aku mau kemana? Mau ke Jakarta, Bandung Jakarta, search Google Map. Pakai rute yang terpanjang aja misalnya gitu ya. Oh, ternyata Bandung Jakarta pakai rute terpanjang itu 150 kilometer kurang lebih. Berarti itu udah jarak safar belum? Safar jauh udah masuk safar jauh. Nah, ketika kita memang niat udah mau niat untuk melakukan safar jauh, maka kita boleh mengkosor sholatnya walaupun baru 1 senti keluar dari daerah kita. Paham sampai sini? Jadi pertanyaan yang dimaksud daerah itu apa? Iya nggak sih? Nah, disinilah yang ulama kontemporer berbeda pendapat. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri lebih cenderung ke pendapat yang dimaksud daerah adalah kota. Berarti kalau orang Bandung mau ke Jakarta, dia boleh mengkosor sholatnya ketika dia sudah sampai ke Cimahi. Udah boleh tuh, udah bisa langsung. Tapi pendapat ini dikritisi karena banyak statement dari para ulama terdahulu bahwasanya daerah itu terhitungnya kalau zaman dulu itu kan yang namanya suatu kampung itu yaitu ketika ngumpul rumah-rumah. Kalau udah nggak ada rumah-rumah, apa yang ada tuh apa? Gurun gitu. Sekarang di kita susah karena antara satu kota dengan kota lainnya rumahnya terus gitu ya, nggak ada endingnya kecuali di beberapa daerah seperti di Cianjur ya. Waktu kemarin kan kita ke Cianjur tuh, Fahri sama Iman ya kalau kita tigaan. Nah itu kalau di Cianjur yang bagian situ memang antara satu kampung dengan kampung berikutnya tuh ya kelihatan ini perumahan banyak, lalu tiba-tiba langsung hutan belantara baru ada perumahan lagi. Nah sehingga dan statement para ulama kontemporer, banyak ulama kontemporer yang menyampaikan daerah itu yang menjadi patokan adalah punya sistem pemerintahan sendiri, artinya punya kepolisian sendiri, yang mana ketika terjadi sesuatu akan diurus di kepolisian tersebut. Ya, diurus administrasinya di tempat tersebut. Nah, kita mau nikah, itu kemana? Iya, ke KUA, tapi sebelum-sebelumnya kan harus ke kecamatan dulu ya kalau nggak salah, atau kelurahan. Kelurahan ya, kelurahan ya. Tapi kalau di kelurahan, kalau polisi ada nggak kantor polisi kelurahan A, kelurahan B? Yang A tahu, kecamatan yang ada ya. Nah, karena itu yang lebih dekat, yang AA lebih cenderungnya memegangnya, silakan masuk. Adalah yang dimaksud bilad di sini adalah patokannya apa? Kecamatan. Oke, kecamatan. Jadi untuk safar ba'id, safar yang jauh, kita boleh mengkosor sholatnya dengan 2 syarat. Satu apa? Kota tujuan kita atau daerah yang kita tuju itu udah lebih dari 80 daerah yang kita tuju itu melebihi 87 kilometer. Itu pertama. Syarat kedua, udah boleh mengkosor sholat ketika kita udah keluar dari kecamatan. Ya. Jadi kalau kalian misalnya duh, kalau di rumah kan belum boleh empat jadi dua, 4 rakaat jadi 2 rakaat belum boleh. Nah, kita baru bolehnya ketika keluar kecamatan. Nah, kalau kita rumahnya ternyata di ujung kecamatan ya enak berarti tinggal jalan beberapa langkah keluar rumah di teras sudah boleh misalnya teras kita tuh sebagiannya masuk kecamatan A, sebagiannya kecamatan B bisa aja gitu. Bahkan di daerah lain ada yang mungkin udah beda negara gitu. Satu rumah tuh udah dibagi 2 negara bisa aja. Nah, tinggal jalan ke beberapa langkah keluar dari kecamatan tersebut, maka dia udah boleh yang empatnya jadi 2 rakaat. Paham? Itu untuk kosor. Itu untuk kosor. Adapun untuk apa namanya jama, jama itu lebih luas, lebih luas. Artinya bisa jadi seseorang itu tidak perjalanan, tapi dia boleh menjamaknya. Contohnya kata para ulama, sebagian ulama seperti sakit,
ya sakit yang dia jadi berat kalau harus bolak-balik WC, wudhu, atau misalnya sakit yang memang harus bersuci terus seperti orang yang ambeien stadium 3, yang mana ambeien stadium 3 tuh si ususnya tuh tercampur sama kotoran tai. Maaf ya kalau kotoran ya. Kalau kotoran takutnya kalian, soalnya kalau stadium 1 juga udah ada kotorannya, tapi kotorannya berupa semacam ingus. Kayaknya Wafda lebih paham tentang ini ya, anak biologi ya. Nah, itu semacam ingus. Itu nggak najis. Kalau yang stadium 1 tuh ada lendir-lendir di dubur, itu nggak najis itu. Nah, ada pun yang stadium 3 itu kecampurnya udah sama yang kuning-kuning. Maka itu feses, itu najis. Nah, maka orang yang kayak gini kan kalau mau sholat, dia harus setiap masuk waktu sholat, dia harus ganti pampers dulu. Pokoknya ganti pembalut, terus dia wudhu ulang. Kan itu capek. Nah, orang kayak gini boleh dijamak sholatnya. Walaupun dia nggak safar, boleh. Nah, kasus dari Cadia ini adalah pulang dari kantor mungkin maghrib dan mepet ke Isya. Kalau di daerah rumah sholatnya bagus tajwidnya, tapi kalau di perjalanan itu banyak masjid-masjid yang kurang bagus tajwidnya, kurang bagus tajwidnya. Jadi apakah itu uzur untuk nggak sholat di masjid? Maka jawabannya gini, kalau kita pergi kerja, udah keluar kecamatan belum? Udah. Tapi udah melewati 87 belum? Belum. Kalau keluar kecamatan, tapi target kita nggak sampai 87 kilometer, itu berarti masuk safar nggak? Masuk. Tapi safar apa? Safar pendek. Safar pendek itu, dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, jangankan sholat di masjid, Jumatan aja boleh nggak Jumatan kita. Jadi kalau Arizal pergi ke kecamatan lain, walaupun di situ ada adzan, mau Jumatan, boleh nggak Jumatan? Itu dalam pendapat sebagian mazhab Syafi'i, sebagian ya. Sebagian lagi nggak berpendapat boleh. Cuman ngasih tahu ke kalian bahwasanya ya kalau udah keluar kecamatan itu masuknya safar. Jumatan aja boleh enggak, apalagi sekadar sholat di masjid gitu. Tentunya itu lebih ringan ya. Apalagi kalau Sadia kasusnya lebih banyak lagi, takut tajwidnya nggak bagus, Imam Al-Fatihahnya ya lebih lebih dimaafkan lagi untuk nggak ke masjid gitu. Kalau Ariza pribadi di Bandung berusaha kalau lagi perjalanan tuh ya pokoknya di waktu-waktu mendekati sholat, kalau nggak dekat sama Masjid Al-Latif, Masjid Darut Tauhid, Masjid Saman ITB gitu ya, karena itu yang tajwidnya hampir bisa dipastikan bagusnya. Dan semoga semakin banyak imam-imam muda yang tajwidnya bagus yang bisa menggantikan imam-imam yang tajwidnya kurang bagus, atau yang kolot-kolot tetap jadi imam tapi tajwidnya diperbaiki, dan itu masih bisa asal mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, itulah tentang jamak dan kosor, walaupun nggak komplit banget tapi semoga bisa terjawab. Ini pertanyaannya hilang, tiba-tiba nggak muncul lagi yang di chat. Ada lagi yang mau nanya dari